Jadi 6,5%, 6 sampai 6,5%, nggak susah-susah amat dalam waktu setahun 2 tahun. Selama kita bisa memanage domestic demand dengan kebijakan fiskal dan domestik yang pas, kita bisa tumbuh cukup baik, mungkin di atas 6 sampai 6,5%. Dengan reformasi sedikit, manufacturing diperbaiki dan lain-lain, 7-8 sudah kelihatan di ujung sana. Pernyataan Pak Purbaya barusan tuh cukup menarik kalau kita mau coba bahas lebih dalam lagi dari sisi ekonomi. Karena belum lama sejak beliau dilantik jadi Menteri Keuangan yang baru menggantikan Ibu Sri Mulyani, jujur muncul ide di kepala gue tuh untuk bikin video ini. Buat apa? Ya coba nge-breakdown dari pernyataan-pernyataan beliau ini. Karena selama Ibu Sri Mulyani yang menjabat, gue nggak kepikiran mau bikin konten apapun karena yang gue baca ya cuman pajak, dan pajak aja gitu. Tapi sejak beliau ini mulai dilantik, sejak kurang lebih 2 minggu dari sebelum video ini dibuat, pernyataan beliau tuh cukup beragam. Mulai dari yang barusan tentang pertumbuhan ekonomi kita bisa sampai 6% dengan gampang, sampai mungkin yang mau gue bahas di video hari ini adalah tentang target IHSG menyentuh 36.000. Apakah masuk akal? Yang akan gue bahas di sini adalah analisis sederhana dari teori ekonomi yang mungkin kita semua udah pelajari di SMA. Jadi kalau misalkan gue ada salah atau mungkin ada kekeliruan, gue dengan terbuka silakan kalian mengoreksi gue di kolom komentar. Oke, kita akan mulai dari pembahasan tentang pertumbuhan ekonomi 6%. Sebelumnya gue pengen nunjukin ke kalian data tentang GDP Indonesia dari tahun 2019 sampai tahun 2024. Ini datanya. Bisa kalian lihat dari data ini kalau kita pernah mengalami pertumbuhan negatif 2%, tapi itu kita tahu ya alasannya karena tahun 2020 itu adalah tahun pandemi COVID. Seluruh dunia juga mengalami masalah yang sama, dan di tahun 2021 ketika kita mulai menuju era new normal baru ada pertumbuhan sedikit. Tapi yang mau gue bahas di sini adalah rata-rata pertumbuhan kita itu nggak bisa ngelebihin 5,5%. Nah, pertanyaannya adalah kenapa dari tahun 2021 ke sekarang itu ekonomi itu tuh terasa sulit? Oke, buat yang lupa tentang GDP itu apa sih? GDP itu adalah Gross Domestic Product, atau kalau bahasa Indonesianya Produk Domestik Bruto, atau total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode 1 tahun. Simpelnya, semakin tinggi GDP suatu negara, itu artinya ekonominya semakin bertumbuh, semakin bagus, tidak lesu. Sebaliknya, kalau misalkan GDP itu menurun, artinya ada penurunan dari produksi, penurunan daya beli, dan sebagainya. Untuk menghitung GDP suatu negara, kita bisa balik nih ke materi ekonomi SMA, yaitu kita bisa menghitung total dari konsumsi, total investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor yang dikurangi impor. Yang perlu kita cermati, kalau kita ngomongin soal konsumsi, itu tidak lepas kaitannya dari populasi suatu negara. Jika populasi suatu negara itu bertambah, maka GDP-nya cenderung akan bertambah juga. Bahkan menurut data BPS, konsumsi rumah tangga di Indonesia itu menyumbang sekitar 53-56% dari GDP Indonesia sendiri. Biar lebih gampang, gue coba analogikan tentang sebuah keluarga yang terdiri dari 4 orang. Ada ayah, ibu, dan 2 orang anaknya. Total pengeluaran bulanan mereka kita anggap 10 juta rupiah. Nah, suatu hari lahirlah anak ketiga, jadi sekarang total ada 5 orang anggota keluarga. Otomatis pengeluaran mereka akan nambah lagi nih, karena ada anak baru yang tadinya 10 juta sekarang naik jadi 11 juta. Secara GDP mereka bertumbuh karena total konsumsi yang tadinya 10 juta menjadi 11 juta. Tapi kan kenaikan 1 juta ini kan cukup kecil ya untuk seorang bayi yang baru lahir. Nah, otomatis yang 4 orang tadi itu harus lebih hemat lagi nih dalam membeli sesuatu. Nah, itulah yang disebut pelemahan ekonomi. Jadi, kenaikan GDP secara statistik angka itu harus juga diikuti oleh rasa kesejahteraan atau kualitas kesejahteraan masyarakatnya. Nah, pelemahan ekonomi ini yang tidak boleh kita remehkan. Karena kalau misalkan kita sampai terjebak amit-amit ke namanya resesi, nah selama 2 tahun pelemahan ekonomi itu bukan tidak mungkin kita nggak ngalamin lagi yang namanya bencana atau krisis finansial yang besar seperti yang terjadi di Venezuela sana. Nah, sekarang kita balik lagi ke pertumbuhan 6%. Untuk menghitung pertumbuhan 2025, jika kita menargetkan ada pertumbuhan 6% dari tahun 2024, kita bisa hitung nih, kira-kira kita butuh pertumbuhan berapa sih di kuartal 3 dan kuartal 4 ini? Nah, kita balik nih ke matematika dasar. Kita kalau mau tahu pertumbuhan 6%, berarti kita tinggal menghitung GDP 2024 ditambahin 6%.
6% dari 22.000 itu sekitar 1.328, yang artinya GDP di tahun 2025 itu harus mencapai 23.466. Nah, karena sekarang kita baru menuju akhir kuartal 3, otomatis kita bisa ngeliat nih data dari kuartal 1 dan kuartal 2-nya. Kuartal 1 itu sekitar 5.665 dan kuartal 2-nya 5.947. Artinya, kita masih punya 2 kuartal yang harus menghasilkan sekitar 11.854, atau kalau kita bagi rata ya sekitar 5.927 per kuartalnya. Terus Pak Purbaya pernah nih bikin statement atau kebijakan kalau dia akan mengucurkan dana dari Bank Indonesia itu sekitar 200 triliun untuk disebar ke perbankan-perbankan. Nah, di sini kita akan belajar lagi nih yang namanya fractional reserve banking. Nah, katanya Pak Purbaya ini nggak mau ambil pusing nih soal ini, biarin yang pusing itu petinggi-petinggi di perbankan-perbankan ini. Pada waktu saya mau nyalurin 200 triliun, banknya bilang apa? Saya hanya sanggup menyerap 7 triliun. Saya bilang enak aja, kasih ke sana semua, biar mereka mikir. Jadi bukan saya lagi yang mikir, mereka yang mikir. Karena bagi bank, dana yang mengendap itu adalah cost bagi mereka. Karena itu, penyaluran dana atau kredit ke pengusaha-pengusaha ini akan jauh lebih masif ke depannya. Produk-produk perbankan seperti KPR, kredit usaha, kredit kendaraan, atau yang lain-lainnya, itu jauh akan lebih kompetitif. Nah, efeknya bagi GDP adalah konsumsi akan bertumbuh seiring dengan belanja masyarakat. Masyarakat akan belanja melalui kredit dan tentunya akan terjadi peningkatan pendapatan juga. Tapi pendapatan di sini itu bukan pendapatan pribadi ya, tapi pendapatan nasional GDP. Karena ketika masyarakat ambil kredit, itu juga akan jadi pendapatan bagi pelaku usaha yang lainnya. Misalnya nih, kalian beli kendaraan dengan kredit, nah kalian kan akan membantu bisnis leasingnya, bisnis yang jual kendaraannya, spare partnya, terus servisnya dan seterusnya. Nah, itu semua kan mereka akan bertambah pendapatannya. Nah, yang mau gue bahas lagi adalah tentang hubungan antara fractional reserve banking ini dengan perputaran roda ekonomi. Jadi di dalam konsep ini, bank itu hanya boleh menyimpan dana sekitar 10% aja. Jadi kalau misalkan kita analogikan, bank A ini dikirimi 200 triliun. Nah, yang boleh disimpan oleh bank A ini hanya 20 triliunnya dan 180-nya itu akan disebar melalui kredit-kredit tadi dan pinjaman lainnya. Nah, ketika masyarakat itu sudah mendapatkan kredit dan dia akan menyimpan uangnya lagi, mungkin di bank yang berbeda, bank yang selanjutnya juga punya aturan yang sama. Dia hanya boleh menyimpan 10% dan menyebarkan sisanya. Begitu seterusnya. Rumusnya adalah 1 dibagi RR atau reserve ratio dikali monetary base. Nah, RR-nya berapa? 10% aturannya. Jadi 1 dibagi 10% dikali monetary base-nya tadi ya, 200 triliun. Jadi sekitar 2000 triliun lah uang yang berputar. Nah, gue mau nyinggung lagi konsep yang lainnya, yaitu ada yang namanya teori kuantitas uangnya Irving Fisher. Irving Fisher ini bikin persamaan, MV sama dengan PT. Tapi, ekonom modern itu lebih suka dengan persamaan baru, yaitu MV sama dengan PY. P itu adalah transaksi, yaitu tadi adalah output real GDP. Nah, kenapa ekonom tuh lebih suka pakai Y? Karena kalau transaksi itu agak lebih sulit untuk diukur. Nah, kaitannya apa sih dari fractional reserve banking tadi sama teori kuantitas uang ini? Oke, sekarang kita anggap di ruas kiri itu ada yang namanya MV. M itu adalah money atau uang yang beredar, dan V adalah velocity atau kecepatan uang beredar. Sedangkan yang di ruas kanan, ini adalah P, price, harga, dan Y atau output real dari GDP tadi. Nah, kita asumsikan dengan peredaran uang yang tadi mungkin sampai 2000 triliun itu akan menaikkan sisi dari Y-nya. Karena M-nya tadi sudah naik dan Y-nya juga harus naik. Karena ada persamaan sama dengan nih di tengah-tengahnya. Jadi kalau di ruas kiri itu naik, di ruas kanan juga harus naik. Tapi yang perlu diwaspadai adalah jika di ruas kiri atau di ruas uang yang beredar naik, di ruas kanan kita harus melihat yang mana yang akan naik supaya persamaannya jadi sama. Apakah dari P-nya atau dari Y-nya. Kalau sampai P-nya atau harganya yang naik, itulah yang namanya inflasi. Nah, jadi dengan peredaran uang tadi diharapkan yang naik adalah GDP-nya tadi atau roda ekonominya, bukan harganya. Nah, sekarang kita akan masuk ke IHSG. Buat kalian yang sudah berkecimpung di dunia pasar modal pasti nggak asing lagi lah sama IHSG. Buat yang belum tahu, IHSG itu adalah indeks harga saham gabungan. IHSG saat ini kurang lebih ada di angka 7.500-an. Nah, angka itu artinya apa sih? Itu adalah total valuasi seluruh emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Nah, dari mana nih angka ini terbentuk? Angka ini terbentuk dari jumlah valuasi semua emiten
dibagi valuasi awal di tahun 1983 dikali 100%. Nah, artinya nilai IHSG kita yang sekitar 7.500 tadi itu menunjukkan kalau nilai valuasi kita kurang lebih sudah 75 kali lebih besar dari di tahun 1983. Gue ada analogi sederhana lagi. Misalkan ada 4 orang, A, B, C, dan D. Masing-masing dikasih duit yang berbeda nih jumlahnya. A dikasih 10 juta, B 20 juta, C 30 juta, D 40 juta. Mereka dikasih kebebasan tuh, mau diapain duitnya, bebas. Nah, setelah 10 tahun, ternyata semuanya itu dipakai buat bisnis nih. Ada yang berhasil, ada yang rugi. Si A sekarang duitnya jadi 100 juta, si B jadi 200 juta. Nah, si C karena bangkrut, karena ditipu, ya udah jadi sisa tinggal 5 juta. Nah, D untung besar nih, gila-gilaan bisnisnya. Jadi sekarang ada 1 miliar. Nah, berapa sih valuasi mereka? Kita hitung nih, valuasi terakhir mereka, kita total sekitar 1.305 dibagi 10 tahun yang lalu itu adalah 100 juta, yaitu nilainya adalah 13 kali lebih besar artinya. Nah, berapa sih valuasi mereka sekarang? Kita tinggal hitung nih, total uang mereka saat ini sekitar 1.305 dibagi total uang mereka 10 tahun yang lalu, yaitu 100, kita dapat angka 1305, yang artinya uang mereka saat ini atau valuasi mereka saat ini itu 13 kali lebih besar dari valuasi mereka 10 tahun yang lalu. Kira-kira begitulah cara IHSG bekerja. Nah, selain bertambahnya valuasi suatu emiten, IHSG itu juga bisa bertambah dengan adanya IPO atau Initial Public Offering. Jadi perusahaan-perusahaan yang memutuskan untuk go public dan menjual sahamnya ke masyarakat itu juga menambah nilai IHSG. Nah, IHSG kita tuh sering banget kedatangan IPO dari emiten yang cukup jumbo secara market cap-nya atau nilai perusahaannya. Contohnya ini. Nah, sekarang bayangin gini, kalian jadi wali kelas di suatu sekolah yang isinya anak-anak crazy rich semua. Sayangnya, sistem penilaian atau rapot yang dipakai di sekolah itu tuh bukan berdasarkan nilai. Jadi bukan si A karena nilainya 100 semua atau 90 semua itu nomor 1. Enggak, tapi berdasarkan kekayaan. Jadi bayangin setiap tahun itu mereka selalu kedatangan murid-murid yang kaya terus ya. Jadi sistem ranking mereka atau rapot mereka itu diurutin berdasarkan siapa murid yang paling kaya. Jadi misalkan murid A kekayaannya 10T, murid kedua 5T, dan seterusnya. Inilah yang menyebabkan kenapa IHSG kita nilainya cukup tinggi, tapi kenapa rasanya portofolio kita tuh mandek, gak bertumbuh-bertumbuh. Alasannya karena banyak emiten yang valuasinya besar, nilai perusahaannya besar, tapi jumlah saham yang diperdagangkan di masyarakat itu lebih sedikit. Sehingga angka IHSG yang kita lihat setiap hari itu tuh sebenarnya nggak cerminan nilai sebenarnya. Nah, sekarang kita balik lagi nih ke sekolah tadi nih. Ada murid tajir yang ternyata dia agak selengean. Dari 100 kali kehadiran dia hanya masuk cuman 10 kali, 10%-nya. Kalau di IHSG, yang dicatat tetap 100 hari kehadiran itu. Nah, kalau di bursa yang lebih modern kayak di Amerika, ada S&P 500 yang suka jadi acuan, Dow Jones, dan lain-lain. Itu metodologi bursa MSCI-nya itu hanya memasukkan nilai yang 10 kehadiran tadi aja. Nah, sekarang gimana nih 10 tahun ke depan? Nah, untuk menghitung nilai IHSG ke depannya, kita coba lihat lagi tentang performa GDP Indonesia. Gue mau ngasih lihat nih data tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa dua presiden yang berbeda, di masanya Pak SBY dan Pak Jokowi. Nah, kalau kalian lihat di sini, di eranya Pak SBY itu fokusnya itu ke sektor privat, sedangkan kalau Jokowi itu kita tahu ya di sektor infrastruktur. Dan di sektor privatnya Pak SBY ini kita bisa lihat nih, kalau ada sekitar 5 tahun yang mencapai 6%, itu mendekati pertumbuhan rata-ratanya di zaman Orde Baru ya. Nah, kita ambil sekarang nilai 6% ini. Nah, sekarang kita cek nilai IHSG di awal dan akhir periode jabatannya Pak SBY. Di tahun 2004 itu nilai IHSG ada di angka 1000-an, dan di tahun 2013 itu ada di angka 4.274. Yang artinya dalam kurun 9 tahun tersebut ada kenaikan sekitar 327%. Nah, sekarang kita coba hitung CAGR-nya atau Compound Annual Growth Rate-nya. Jadi kita akan menghitung berapa sih rata-rata kenaikan per tahunnya dari IHSG masalahnya Pak SBY. Nah, ketemu rumus baru nih, yaitu volume akhir dibagi volume awal itu dipangkatkan 1 per N. N itu adalah jumlah periodenya, baru dikurangin 1. Nah, kita lihat nih dari 4.274 dibagi 1000, kemudian dipangkatkan 1/9, dikurangin 1, itu kita akan dapat hasilnya sekitar 17,4%, atau kita bulatkan aja lah ya, jadi 17,5%. Itu adalah rata-rata pertumbuhan IHSG di masanya Pak SBY. Nah, sekarang kita akan menghitung proyeksi IHSG 10 tahun mendatang. Nah, kali ini kita akan menggunakan rumus deret geometri. Masih ingat? Rumus geometri itu adalah nilai awal dikalikan dalam kurung
1 ditambah R atau rasio pembedanya dipangkatkan dengan N, atau mau lihat urutan keberapa ya. Nah, kalau kita misalkan start dari angka 7.500, kita tinggal masukin aja nih angkanya. Berarti nilai awalnya adalah 7.500 dikali dalam kurung 1 ditambah 17% dipangkatkan 10. Nah, tinggal kalian hitung deh pakai kalkulator. Nanti akan ketemu hasilnya 37.705, yang mana itu lebih tinggi dari 36.000 yang sedang kita bahas saat ini. Artinya pernyataan Pak Purbaya ini kalau IHSG bisa menyentuh 36.000 10 tahun mendatang itu cukup masuk akal dan sangat terukur ya secara matematika dan ekonomi. Gue di sini bukan seorang yang pro Menku yang baru atau anti yang lama, cuman kalau kita lihat statementnya dan kita udah diskusi bareng-bareng tadi, sebenarnya statement beliau itu sangat masuk akal dan bukan asal ngomong aja ya. Cuma jangan lupa kita punya PR lain supaya hal-hal yang kita bahas ini tuh bisa terwujud. Siapa sih yang nggak pengen pertumbuhan kita tuh meningkat 6% ke atas, atau mungkin nilai saham kita juga bisa naik karena portofolio kita cenderung mandek ya sekarang. Jadi yang bisa gue simpulkan di video hari ini adalah ini PR khususnya untuk jajaran pemerintahan kabinetnya Pak Prabowo. Tolong untuk lebih fokus, gak usah terlalu ekstrim. Yang penting kalian bisa membuat kebijakan tuh yang rasional, yang bisa mendongkrak pertumbuhan 6%. Karena di awal kan kalian pengen punya target itu 8% kan bahkan. Lalu yang kedua itu adalah pemberantasan korupsi. Karena korupsi yang marak itu justru menjadi penghambat bagi investasi di negara kita. Siapa yang mau investasi ke negara kita kalau misalkan isinya orang-orang korup semua? Yang ketiga adalah judol. Tolong untuk pemerintah bisa segera memberantas judol bagaimanapun juga, sebisa mungkin, semaksimal mungkin, karena uang-uang masyarakat tuh larinya ke sana semua. Kita tahu perputaran uang di judul itu cukup gila ya, bisa ratusan triliun. Nah, yang terakhir ini adalah aturan bursa yang gua harapkan bisa lebih modern lagi, karena kebanyakan perusahaan-perusahaan itu tuh melakukan IPO itu tuh sebagai exit strategi atau sebagai pencari dana segar untuk bayar utang aja gitu, bukan untuk benar-benar ekspansi untuk kegiatan yang produktif yang bisa bikin pasar modal kita tuh bisa bertumbuh. Oke, mungkin itu aja dari gua untuk video kali ini, karena ini pertama kalinya gue bikin video kayak gini. Semoga kedepannya gue bisa bikin video edukasi kayak gini atau mungkin opini yang agak lebih terstruktur, karena gua merasa video ini agak sedikit lama, agak sedikit terlambat dari isu yang gue bahas kali ini. Ya baik lagi karena gua riset sendiri, gua take video sendiri, gua ngedit sendiri, semuanya serba sendiri. Jadi ya butuh waktu lah untuk itu. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat, silakan like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian supaya yang pintar tuh jangan cuma kalian. Dan kalau ada salah-salah kata dari gua mohon maaf karena ini pertama kali. Jadi silakan kalian sampaikan kritikan, masukan, atau apapun itu di kolom komentar. Gua terbuka soal itu semua. Yang penting kalian gak menyerang personal dan ya berdiskusi atau berdebat by data aja. Oke, itu aja dari gua. See you next time.